Saya ingin diganti motor saya dengan kekuasaanmu. Subhanallah. Tidak lama dari kejadian itu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar untuk saya memiliki motor NMAX. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah saya akan menyampaikan beberapa jawaban dari sebuah pertanyaan salah satu subscriber saya yang sedang mengamalkan amalan ilmu hikmah, termasuk juga amalan-amalan yang di-share pada channel Majmu'atul Hikam, akan tetapi belum mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan ada beberapa subscriber yang memang mengamalkan amalan yang di-share pada channel Majmu'atul Hikam, akan tetapi belum juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ijabahnya. Baik, pada kesempatan ini insyaallah saya akan membahas salah satu penyebab yang membuat amalan kita belum mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, saya lanjutkan. Sebagaimana yang sama kita maklum bahwasanya seorang manusia itu pasti memiliki hajat dan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Entah itu hajat yang berupa jodoh, berupa rizki, berupa pekerjaan dan lain sebagainya. Itu adalah hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang mungkin ingin segera mendapatkan jodoh, banyak juga mungkin orang yang ingin segera mendapatkan pekerjaan, banyak juga tidak sedikit orang yang mungkin ingin mendapatkan kemudahan di dalam segi ekonomi atau rezeki. Akan tetapi terkadang ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamalkan sebuah amalan, belum juga mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa penyebabnya? Sebetulnya ketika kita mengamalkan akan tetapi sangat sulit sekali mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan jawabannya adalah ketika kita meyakini, kita meminta kepada Allah. Ini jawabannya ya, silahkan disimak. Jadi jawabannya adalah sebetulnya kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam amalan, akan tetapi kita tidak mengandalkan Allah. Nah, ini adalah hal yang memang sebetulnya kontradiktif ya. Ini bertolak belakang. Kita minta kepada Allah akan tetapi kita tidak mengandalkan Allah. Misalkan seseorang ingin mendapatkan jodoh, ingin segera mendapatkan pasangan hidup, mengamalkan sebuah amalan pengasihan. Ternyata dia hanya mengandalkan wajahnya yang cantik, atau mungkin dia hanya mengandalkan wajahnya yang rupawan, yang ganteng misalkan. Nah, ini bertolak belakang dengan ilmu hikmah yang sebetulnya. Padahal di dalam ilmu hikmah itu ketika kita berdoa mengamalkan sebuah amalan, tetap yang kita jadikan sandaran, yang harus kita andalkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda mungkin ingin dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan sebuah amalan asma'ruh uang, mungkin juga mengamalkan amalan nafkah gaib, mungkin juga mengamalkan amalan uang malaikat, akan tetapi Anda bersandar tidak kepada Allah, akan tetapi Anda tidak mengandalkan Allah. Ini hal yang memang bertolak belakang. Sebetulnya yang bisa mengijabah dan mengabulkan hajat Anda hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam channel Majmu'atul Hikam pun disampaikan ada sebuah amalan untuk supaya mudah mendapatkan pekerjaan. Mungkin ada yang mengamalkan di antara kita, mengamalkan amalan untuk mudah mendapatkan sebuah pekerjaan, akan tetapi belum juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pekerjaannya. Dikarenakan Anda mengamalkan amalan, kemudian Anda meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, akan tetapi Anda mengandalkan skill Anda, mungkin Anda mengandalkan ijazah Anda, mungkin Anda mengandalkan kemampuan Anda.
sehingga pekerjaan tidaklah datang. Subhanallah, ini adalah hal-hal yang memang bertolak belakang. Seharusnya ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan Anda andalkan saja kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka insya Allah hajat Anda akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, seorang karyawan rata-rata mereka itu menggantungkan rizkinya kepada pabrik, ya, kepada pabrik di mana dia bekerja. Sehingga ketika ditanya, kenapa bang, abang kerja di situ? Jawabannya adalah, ya kalau saya tidak bekerja di situ, bagaimana saya mendapatkan rizki? Nah, seperti itu. Ini adalah jawaban-jawaban yang mempersempit rizki Anda yang sudah diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya dia hanya dapat gaji sebatas gaji saja. Misalkan gajinya hanya UMR, ya segitu-segitu saja. Dikarenakan apa? Dikarenakan jawaban dia, ya kalau tidak saya bekerja di sini, kalau saya tidak bekerja di sini, dari mana saya mendapatkan rizki? Nah, ini sebetulnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu memberikan rizki kepada Anda walaupun Anda sudah keluar dari kerjaan Anda. Ini jawaban-jawaban seperti ini adalah jawaban-jawaban yang memang mempersempit rizki Anda sendiri. Jangan sampai seperti itu. Ya, mungkin ada seorang atasan juga yang mungkin gajinya lebih dari UMR. Misalkan mungkin ada tambahan-tambahan tunjangan jabatan dan lain sebagainya. Tapi ketika UMR Anda atau gaji Anda habis di pertengahan, maka yang biasanya karyawan andalkan adalah kasbon ke koperasi. Ini adalah kejadian-kejadian yang saya perhatikan di berbagai macam kalangan masyarakat, termasuk rekan-rekan kerja saya dulu waktu saya masih bekerja. Ketika mereka habis gajiannya, habis uang gajiannya, yang mereka andalkan adalah koperasi, bukan mengandalkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika koperasi tidak memberikan uang kasbon, mereka kewalahan, ya subhanallah, mereka merasa pusing yang luar biasa. Akan tetapi ketika saat itu, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam gemblengan ilmu dari guru-guru saya, ketika saya habis gaji di pertengahan bulan, saya mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tanpa kasbon pun Allah Subhanahu wa taala berikan rizki dari berbagai macam arah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian ketika Anda habis gaji Anda di pertengahan bulan, kemudian Anda mengandalkan kasbon ke koperasi atau ke pabrik Anda, maka saat itu Anda seolah-olah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan betapa sulitnya mengandalkan selain Allah. Ini jadi ketika kita mungkin sedang dalam keadaan sulit, keadaan butuh sekali pertolongan Allah, maka silakan Anda andalkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini saya berbicara seperti ini dikarenakan saya pengalaman kehidupan saya, pernah juga sebagai karyawan, pernah juga sebagai orang yang bekerja di sebuah pabrik. Ini saya bisa bicara seperti ini karena saya sudah memahami dan sudah merasakan, sehingga bisa memahami dan bisa merasakan. Ketika saya sudah tidak mengandalkan lagi selain Allah Subhanahu wa taala, justru Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan tanpa kita minta. Sedikit sebuah kisah yang insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yang insya Allah akan menjadikan sebuah motivasi dan menjadikan sebuah ilmu untuk kita amalkan. Sebagaimana yang sama kita ketahui ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan dilemparkan oleh Raja Namrud ke bara api, kobaran api yang sangat besar. Waktu itu Nabi Ibrahim akan dibakar oleh Raja Namrud. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam menawarkan pertolongan. Nabi Ibrahim waktu itu akan dibakar pada kobaran api yang sangat besar, sehingga masyarakat-masyarakat yang mungkin mendukung Raja Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu berbondong-bondong mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga pada suatu saat kayu bakar sudah terkumpul dan Nabi Ibrahim pun siap untuk dibakar. Masya Allah, subhanallah, ketika Nabi Ibrahim akan dibakar pada waktu itu oleh Raja Namrud, datanglah malaikat Jibril alaihissalam menawarkan pertolongan. Wahai Nabi Allah Ibrahim, apakah engkau butuh pertolonganku? Kata malaikat Jibril waktu itu. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam yang penuh makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah, saya tidak butuh engkau wahai malaikat Jibril. Subhanallah, ketika dalam kondisi genting seperti itu, ketika kondisi Nabi Ibrahim sedang terdesak akan dibakar oleh Raja Namrud, kemudian malaikat Jibril, rajanya malaikat, menawarkan pertolongan. Subhanallah, beliau menjawab, saya tidak butuh engkau
Saya tidak butuh kamu malaikat Jibril. Subhanallah. Ini adalah tauhid yang sangat kuat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan dibakar oleh Raja Namrud. Coba kita introspeksi diri kita. Jangankan ketika kita akan dibakar oleh seorang raja, ketika kita mungkin butuh uang saja, kemudian ada yang menawarkan, mau nggak saya pinjemin? Nah, itu akan merasa, aduh, kebetulan sekali saya sedang butuh uang. Nah, ini adalah mungkin, ya, ini adalah keyakinan-keyakinan yang memang tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi kita yang mungkin tauhid kita belum maksimal seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, itu sah-sah saja, silakan Anda jadikan sebagai syariat ketika Anda membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ini adalah contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat mengandalkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga malaikat Jibril pun tidak dibutuhkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam kepada malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, oke, Nabi Ibrahim alaihissalam, engkau tidak membutuhkan pertolonganku, wajar. Dikarenakan saya makhluk, engkau pun makhluk. Saya tidak punya kekuatan tanpa kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemudian malaikat Jibril menawarkan pertolongan yang kedua, menawarkan pertanyaan yang kedua kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Nabi Ibrahim, kalau engkau tidak butuh pertolonganku, apakah engkau butuh aku mintakan pertolongan kepada Allah untuk menolongmu? Wah, nanti kalau kamu butuh, saya akan mintakan pertolongan kepada Allah untukmu. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu, wahai Nabi Ibrahim, aku tidak butuh engkau sampaikan permintaan tolongku kepada Allah. Subhanallah, aku tidak butuh semua itu. Masya Allah. Malaikat Jibril saat itu geleng-geleng kepala. Masya Allah. Inilah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika terdesak akan dibakar oleh Raja Namrud. Subhanallah. Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak butuh untuk dimintakan pertolongan kepada Allah olehmu, oleh malaikat Jibril? Kenapa Nabi Ibrahim menjawab seperti itu? Dikarenakan Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong Nabi Ibrahim tanpa diminta. Subhanallah. Walaupun tanpa diminta, ketika kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti menolong kita. Ini yang harus kita yakini ketika kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebuah kisah dari Nabi Ibrahim yang bisa insya Allah kita jadikan andalan, yang bisa kita jadikan sebuah ilmu ketika kita mengamalkan sebuah amalan. Jadi intinya adalah ketika kita mengamalkan, jangan mengandalkan amalan kita, jangan bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, andalkan saja Allah. Bahkan ketika dulu saya, sedikit kisah ketika saya dulu waktu itu ada yang akan menawarkan kepada saya, karena waktu itu saya belum paham ya, ada seseorang pasien saya yang menawarkan akan membelikan motor ya. Waktu itu beliau ingin dijualkan atau ingin supaya, waktu itu beliau ingin menjual sebuah toko di Cibadak ya. Di Cibadak katanya, Pak Ustadz, kalau toko ini laku, katanya seperti itu, insya Allah nanti motor Pak Ustadz akan saya ganti. Seperti itu kata-katanya. Silahkan Pak Ustadz, mau motor apa? Bilang ke saya, seperti itu. Waktu itu harga tokonya sekitar 2M lebih ya kalau nggak salah waktu itu. Nah kemudian setelah itu, dikarenakan saya masih ada harapan-harapan kepada selain Allah, akhirnya hati saya tergoda untuk berhayal. Waduh, kalau nanti tokonya ini, kalau nanti ini berhasil nih, subhanallah, nanti saya akan ganti motor nih. Pada waktu itu saya motornya masih motor Suprapit waktu itu. Akhirnya apa? Akhirnya saya mengandalkan ingin diganti dengan orang tersebut. Subhanallah. Lama-kelamaan akhirnya terus ketika saya masih memakai motor Suprapit waktu itu, saya terbayang-bayang, wah nanti ganti nih. Saya ingin pilih motor NMAX waktu itu. Waktu itu saya mengandalkan orang yang ingin mengganti motor Suprapit itu dengan orang yang berjanji kepada saya, tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya saya capek juga. Lama-kelamaan kok ini toko sudah terlihat laku, tulisan dijualnya pun tidak ada. Tapi kenapa kok orangnya tidak menghubungi saya? Subhanallah. Nah, ketika saat itu saya merasa, aduh, ini orang ingkar janji nih. Saya
Akhirnya apa? Akhirnya saya kecewa, menunggu-nunggu orang tersebut untuk menawarkan sebuah motor NMAX, ternyata tidak kunjung datang. Subhanallah. Akan tetapi ketika saya lepaskan, ya Allah, saya lepaskan orang itu. Saya tidak lagi ingin diganti NMAX, diganti motor saya. Saya tidak lagi ingin diganti motor saya dengan selainmu. Saya ingin diganti motor saya dengan kekuasaanmu. Subhanallah. Tidak lama dari kejadian itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar untuk saya memiliki motor NMAX. Subhanallah. Ini kalau Anda tidak percaya, ini saya perlihatkan, ini motor yang hasil saya mengandalkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mengandalkan janji-janji dari manusia. Ya, janji-janji manusia biasanya suka bohong ya. Ini adalah motor NMAX saya yang hasil dari mengandalkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini. Ini adalah sudah saya kasih tulisan Majmu'atul Hikam ya. Subhanallah. Ini motor asli ini, bukannya pamer ya. Ini adalah menunjukkan bahwasanya ketika kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak lagi bersandar atau tidak lagi mengandalkan makhluk-makhluk Allah, justru Allah Subhanahu wa taala akan berikan ijabahnya. Akan tetapi ketika kita justru mengandalkan selain Allah, justru pada saat itu Allah Subhanahu wa taala seolah-olah membiarkan kita, silahkan andalkan makhluk-makhluk yang engkau andalkan. Justru di situ Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ijabahnya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi sebuah motivasi bahwasanya ketika kita memiliki hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan andalkan selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang ingin mendapatkan pekerjaan malah mengandalkan titelnya, mengandalkan ijazahnya, mengandalkan kepintarannya. Ketahuilah, pada saat Anda mengandalkan titel Anda, mengandalkan sarjana Anda, mengandalkan kepintaran Anda, ketahuilah pada saat seperti itu Allah Subhanahu wa taala seolah-olah membiarkan Anda, silahkan Anda buktikan kemampuan Anda seperti itu. Maka pesan dari video ini adalah silahkan andalkan Allah Subhanahu wa taala pada setiap saat, pada setiap hajat Anda. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan ketika kita meminta hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.